إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج عطاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادة وأفكار تجري الحروف بأشواق وتزدهر هذه حياة قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 28 dari kelas D4 Teknik Informatika C ingin membawakan materi dakwah tentang Maulid Nabi dari versi yang berbeda. Sebelumnya perkenalkan, saya Irta Dozanul Falah, NRP 3125600082. Lalu ada juga teman saya Tafandi 3125600083. Lalu ada Aslam Aji Prasetyo 3125600084. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Tanpa tiga hal itu, jangankan datang ke masjid, bangun pagi saja sudah berat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengubah dunia dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Semoga kita semua menjadi umat yang selalu ingat kepada beliau, meneladani akhlaknya, dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Teman-teman sekalian, suasana Maulid Nabi itu memang beda. Begitu bulan Rabiul Awal datang, masjid-masjid mulai ramai, lampu-lampu dinyalakan lebih terang, dan dari pengeras suara sering terdengar sholawat. Kalau Maulid Nabi, suasananya rame. Ibu-ibu sibuk di dapur nyiapin nasi berkat, bapak-bapak ngatur kursi, dan anak-anak. Nah, itu bagian paling semangat biasanya anak-anak itu. Mereka paling rajin bantu karena tahu
ujung-ujungnya bisa dapat kue. Tapi di balik semua itu ada rasa bahagia, rasa cinta, rasa syukur karena kita memperingati kelahiran sosok paling mulia di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang ada juga pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Apakah maulid ini memang ada di zaman Nabi? Bukankah Rasulullah tidak pernah mengadakan acara seperti ini? Nah, pada pembahasan kali ini, mari kita bahas bersama dengan santai, pelan-pelan, biar paham dan tidak salah tafsir. Kemudian di sini ada pembahasan daftar isi mengenai materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sejarah dan kontroversi maulid Nabi tersebut. Kemudian ada sikap perbedaan pendapat. Kemudian ada teladan dan sosok Nabi. Lalu ada contoh kasus perbedaan, lalu kesimpulan, dan kemudian ada penutup. Oke, mari kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu sejarah maulid. Pada 12 Rabiul Awal tercatat sebagai hari kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Konon perayaan maulid sudah ada sejak masa Abbasiyah dan Fatimiyah, dengan variasi perayaan di berbagai tempat. Tetapi kita umat beriman fokusnya bukan hanya sekedar pada sejarahnya saja. Kita fokus pada konten dan sirah dari peringatan tersebut. Sejak kecil, kehidupan Rasulullah penuh ujian. Belum lahir sudah yatim, 6 tahun sudah jadi piatu, lalu diasuh kakek dan pamannya. Tapi justru dari ujian-ujian itulah Allah membentuk pribadi yang sabar, kuat, dan penuh kasih sayang. Sekarang banyak yang mengira bahwa peringatan maulid sudah ada sejak zaman sahabat, padahal belum. Di masa Rasulullah hidup, sahabat mencintai beliau setiap hari, bukan hanya setahun sekali. Mereka meneladani setiap perilakunya, dari cara berjalan sampai cara bicaranya. Jadi bisa dikatakan untuk maulid mereka adalah menjalankan sunnah Rasul setiap hari itu. Baru beberapa abad kemudian, tepatnya pada masa dinasti Fatimiyah yang sudah saya jelaskan tadi di Mesir, umat Islam mulai mengadakan peringatan khusus untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW. Waktu itu acaranya diisi dengan pembacaan Al-Quran, doa, zikir, dan kisah perjuangan Nabi. Lalu tradisi ini menyebar ke berbagai negeri, termasuk ke Nusantara, di Indonesia, di tanah kelahiran kita yang tercinta ini. Kita mengenalnya dengan nama Maulid Nabi atau Mauludan ya biasanya. Di setiap daerah juga punya cara sendiri gitu. Kalau di Jawa itu ada selamatan, di Madura itu ada tumpeng besar, kalau di Bugis ada pembacaan berzanji, di Betawi ada rebana dan marawis,
Intinya dari semua itu adalah bentuk ekspresi cinta umat kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Itu semua juga bukan sekedar pesta, tapi itu pengingat agar kita meneladani beliau itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau peringatan Maulid ini menambah cinta kita kepada Nabi, menambah semangat ibadah, dan menambah rasa syukur, insya Allah itu adalah amal yang baik. Tapi kalau cuma ikut-ikutan, hanya disibuk di dapur tanpa tahu maknanya, ya rugi juga itu. Yang penting bukan acaranya, tapi isi hatinya, itu yang cinta kepada Nabi tadi. Kemudian teman-teman semua yang mendengarkan ini yang berbahagia, dari yang saya sampaikan tadi ternyata ada juga kontroversi mengenai perayaan Maulid Nabi ini atau Mauludan ini oleh beberapa golongan. Ada pandangan yang menganggap Maulid sebagai ibadah bid'ah karena tidak ada contoh dari Nabi, sedangkan yang lain melihatnya sebagai bentuk cinta dan penghormatan yang dibungkus dengan bacaan sholawat dan pengajian. Maka dari itu penting untuk melihat kandungan dan niat dalam perayaan tersebut, bukan hanya bentuk lahiriahnya saja. Dari perbedaan pandangan atau kontroversi tadi, di sisi lain terdapat banyak ulama besar justru membolehkan Maulid. Mereka melihat bukan dari bentuk acaranya, tetapi dari niat dan isinya. Salah satunya adalah Imam Jalaluddin Asyuyuti, ulama besar abad ke-9 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa memperingati Maulid termasuk bid'ah hasanah, artinya inovasi yang baik, karena di dalamnya ada zikir, sholawat, dan ungkapan syukur kepada Allah atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama lain, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan hal serupa. Apabila peringatan Maulid diisi dengan kegiatan baik seperti sedekah, pembacaan Al-Quran, dan pujian kepada Nabi, maka itu termasuk amal saleh. Nah, ini yang penting nih. Maulid itu bisa jadi baik, bisa juga jadi salah, tergantung isinya juga. Kembali lagi kepada isinya atau konten di dalamnya itu. Kalau diisi dengan zikir, doa, ilmu, dan rasa cinta, itu baik. Tapi kalau diisi dengan musik berlebihan, pesta, atau malah hal-hal yang menjauhkan dari Allah, itu yang harus dihindari gitu. Itu yang harus dihindari. Mungkin sebagai contoh, mungkin salawat yang ada yang joget-joget, itu
apa itu kan, itu salah satu yang harus dihindari lah. Kita tidak boleh harusnya perayaan Maulid Nabi itu diisi dengan hal-hal yang positif ya, sesuai dengan namanya itu. Maulid Nabi kan tujuannya juga perayaan hari lahirnya Nabi kita, yang lahirnya Rasulullah ya. Maka kita isi dengan sholawat-sholawat, bacaan Al-Quran, zikir gitu ya, gitu, seperti itulah ya. Gini lah, coba dibayangkan lah, kita sering bilang saya nih cinta Rasul kan, saya cinta Rasul, tapi sholat masih bolong-bolong, baca sholawat jarang, sedekah susah. Kalau Rasulullah itu di zaman sekarang, mungkin beliau akan tersenyum begini ya, sambil bilang kalian cinta tapi belum sempat ketemu di masjid ya. Astagfirullahaladzim. Jadi cinta itu bukan seremonial gitu ya. Kalau kita cinta Rasul gitu, kita akan berusaha meniru akhlaknya gitu, sabar, jujur gitu ya. Kita harus meniru Rasul ya. Jangan kayak tadi gitu ya, kita bilangnya cinta tapi sholatnya masih bolong-bolong, sering maksiat. Astagfirullahaladzim. Sekarang masuk ke materi berikutnya gitu. Gimana sih cara menyikapi atau sikap kita terhadap perbedaan pendapat tadi, dalam pendapat dalam beragama tadi ya. Yang pertama saya sudah meringkas gitu ya, poin-poin penting. Yang pertama, ada disarankan untuk tidak fanatik atau memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain ya. Terus yang kedua ada menghargai perbedaan dengan memahami dasar dan konteks masing-masing pendapat serta sejarah pensyariatan. Terus poin ketiga ada pendekatan moderat dianjurkan agar tidak menimbulkan konflik atau sikap anarkis antar umat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Yang artinya apa gitu? Bahwa perbedaan itu bukan alasan untuk bermusuhan, tapi justru kesempatan untuk saling memahami. Kita ini itu kadang itu terlalu cepat untuk menghakimi. Kalau ada yang memperingati Maulid langsung bilang, itu bid'ah, itu bid'ah, ahli bid'ah itu orang yang melakukan Maulid. Kalau ada yang tidak memperingati dibilang, kurang cinta Nabi kamu itu. Padahal kan dua-duanya kan sama-sama cinta Rasulullah gitu, cuma beda dengan cara mengekspresikannya. Yang satunya menunjukkan cinta lewat ajaran Maulid, yang satu lagi menunjukkan cinta lewat istiqomah mengikuti sunnah setiap hari. Keduanya baik, asal tidak saling merendahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat
Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu abaina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dan di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 juga menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Intinya, kalau bahasa sekarang itu beda itu wajar, tapi jangan dibikin ribut. Yang penting kita semua menuju tujuan yang sama, yaitu mencari ridha Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi intinya, kalau kamu lihat orang lain beda pendapat, itu jangan buru-buru marah. Itu bisa jadi dia tahu hal yang kamu belum tahu, karena ilmu itu luas dan yang paling tahu hanyalah Allah. Jadi sikap terbaik adalah saling menghargai, bukan saling menyalahkan. Bayangkan kalau Rasulullah masih hidup di tengah kita sekarang, beliau pasti sedih kalau melihat umatnya saling mencaci hanya karena hal kecil. Padahal beliau datang justru untuk menyatukan, bukan memecah belah. Maka dari itu, mari kita rawat perbedaan ini dengan adab, dengan akhlak. Boleh berbeda pendapat, itu boleh itu, tapi jangan berbeda hati. Nah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, dari yang saya sampaikan tadi, kita bisa dapat belajar bahwa Maulid Nabi bukan hanya sekedar acara tahunan, tapi momen untuk memperbarui cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita juga belajar bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dalam Islam, asalkan disikapi dengan bijak dan saling menghormati. Semoga ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat yang telah saya sampaikan tadi. Setelah ini, insya Allah materi akan dilanjutkan oleh sahabat saya, teman sekelompok saya berikutnya. Mari kita lanjutkan nanti ya. Nanti dilanjutkan oleh sahabat saya. Mungkin dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, tentang 3 tadi. Saya akan melanjutkan. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW, berarti kita bicara tentang sosok manusia paling sempurna akhlaknya. Allah sendiri yang menegaskan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Ini bukan sekedar pujian, tapi pengakuan dari Allah langsung. Beliau tidak hanya mengajarkan kebaikan, tapi juga menjadikan teladan hidupnya. Kalau kita melihat perjalanan hidup beliau, sejak muda Nabi sudah dikenal dengan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Orang Quraisy mempercayakan barang dagangan mereka kepada beliau karena tahu Nabi Muhammad tidak akan curang, tidak akan menipu. Bahkan musuh pun mengakui kejujuran beliau. Kalau kita ingin mengikuti Nabi, jadilah orang yang bisa dipercaya dalam ucapan, dalam janji, dan dalam pekerjaan. Dalam rumah tangga, Rasulullah dikenal sangat lembut. Beliau membantu istrinya di rumah, menjahit pakaiannya sendiri, bahkan tidak pernah marah kecuali karena kebenaran. Padahal beliau pemimpin umat, tapi tetap rendah hati di hadapan keluarganya. Dari sini kita belajar bahwa kemuliaan seorang laki-laki atau pemimpin bukan diukur dari tinggi suaranya, tapi dari kelembutan hatinya. Dalam pergaulan sosial pun beliau tidak pernah membeda-bedakan. Beliau menghormati yang tua, menyayangi yang muda, bersahabat dengan siapapun tanpa melihat status atau kekayaan. Sahabat kaya seperti Abu Bakar dihormati, sahabat miskin seperti Bilal pun dimuliakan dengan cara yang sama. Karena bagi Rasulullah, ukuran kemuliaan bukan harta, tapi ketakwaan. Kalau kita lihat gaya beliau dalam menegur juga luar biasa. Beliau tidak langsung menyalahkan seseorang di depan umum, tapi berkata tanpa menyebut nama, tapi semua langsung paham. Lembut tapi tegas. Itulah cara Nabi mendidik umatnya. Bayangkan kalau semua orang hari ini meniru cara beliau dalam menegur dan menasihati, pasti suasana rumah, kantor, dan sekolah akan lebih damai. Tidak ada lagi saling menjatuhkan, tapi saling memperbaiki. Rasulullah juga sangat sabar menghadapi ujian. Ketika dilempari batu di Taif hingga berdarah, beliau tidak membalas dengan kemarahan. Beliau justru berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka tidak tahu." Inilah keteladanan sejati. Sabar beliau itu, memaafkan dan tetap berbuat baik meski disakiti. Kalau kita ingin menjadi pengikut Rasul, ya teman-teman semua, ya, kalau kita ingin menjadi pengikut Rasul yang sejati itu,
maka kita harus belajar menjawab keburukan dengan kebaikan. Jadi, meneladani Nabi bukan hanya soal pakaian atau gaya lahiriah, tapi menghidupkan nilai-nilai beliau dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, amanah, rendah hati, sabar dan lembut kepada sesama, itulah sunnah yang paling nyata. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pentingnya sholawat dan cinta kepada Nabi. Di poin pertama ada sholawat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Nabi dan mendapat syafaatnya. Membaca syair dan biografi Nabi dapat menambah kecintaan dan pemahaman akan sosok beliau. Menghindari sikap berlebihan maupun menyepelekan perayaan atau tradisi keagamaan yang ada. Teman-teman, setelah kita mengenal dan meneladani beliau, langkah berikutnya adalah menumbuhkan cinta yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW, karena tanpa cinta, keteladanan itu sulit kita jalani dengan ikhlas. Cinta kepada Nabi adalah cinta yang membuat kita ingin meniru beliau, bukan hanya mengagumi dan tanda cinta yang paling sederhana, tapi sangat besar nilainya adalah bersolawat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dari hadis riwayat Muslim. 1 kali kita bersolawat, Allah balas 10 kali lipat kebaikan. Artinya, semakin sering kita bersolawat, semakin dekat rahmat Allah kepada kita. Solawat itu bukan hanya bacaan, tapi jembatan cinta. Ketika lisan kita mengucapkannya, hati kita terhubung dengan Rasulullah. Dan semakin sering kita menyebut nama beliau, semakin hidup rasa rindu dan cinta itu di hati. Kalau kita perhatikan, para sahabat dulu begitu mencintai Nabi. Ada yang rela berkorban nyawa hanya agar Nabi tidak terluka. Ada yang menangis ketika beliau wafat, seolah separuh hidupnya hilang. Salah satu kisah paling menyentuh adalah tentang sahabat Bilal bin Rabah. Setelah Rasulullah wafat, beliau tuh merasa hatinya kosong. Setiap kali ia hendak mengumandangkan azan, suaranya terhenti. Ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, air matanya menetes karena rindunya begitu dalam. Akhirnya ia berhenti mengumandangkan azan. Tapi pada suatu malam, ia bermimpi bertemu Rasulullah yang berkata lembut, wahai Bilal, mengapa engkau tidak datang menzihariku? Bangun dari tidur, Bilal langsung berangkat ke Madinah. Ketika ia sampai dan mengumandangkan azan sekali lagi di sana, seluruh penduduk Madinah menangis karena mereka seolah mendengar kembali suara azan di masa Rasulullah masih hidup. Begitulah dalamnya cinta seorang sahabat kepada nabinya. Cinta seperti itulah yang seharusnya tumbuh di hati kita hari ini. Kita memang tidak pernah melihat Rasulullah secara langsung, tapi kita bisa merasakan kasih sayang beliau lewat ajaran dan teladannya. Kita bisa mencintai beliau dengan memperbanyak sholawat, dengan meniru akhlaknya, dan dengan menjaga sunnahnya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, berbahagialah orang yang beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Itu siapa? Iya teman-teman, itu kita, umat yang hidup jauh setelah beliau wafat tapi tetap mencintainya. Bayangkan Rasulullah sudah merindukan kita bahkan sebelum kita lahir. Maka pantaskah kalau kita tidak merindukannya kembali? Jadi, perbanyaklah sholawat,
bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Sebutlah namanya setiap hari, saat di perjalanan, sebelum tidur, setelah sholat, bahkan ketika hati senang gelisah. Ucapkan saja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah hati akan menjadi tenang, hidup akan terasa ringan, dan keberkahan akan terus mengalir. Teman-teman sekalian, semoga dengan cinta dan salawat yang kita panjatkan, kita semua dapat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, dan kelak termasuk umat yang dipanggil oleh beliau di telaga surga dengan ucapan yang menyejukkan. Demikian pembawaan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aslam Haji Prasetyo dengan NRP 31226000084. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ananda Japa. Yang selanjutnya adalah contoh kasus konflik pandangan di masyarakat. Kasus ini terjadi di sebuah desa di mana muncul perbedaan pandangan yang cukup signifikan antara dua kelompok masyarakat terkait pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kelompok pertama, kelompok ini rutin melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Setiap tahun kegiatan yang dilakukan meliputi membaca sholawat, mendengarkan ceramah, dan bersedekah makan. Mereka meyakini bahwa ini adalah bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Rasulullah SAW. Kelompok kedua, kelompok ini berpendapat sebaliknya. Mereka menganggap perayaan Maulid adalah bid'ah, sesuatu yang baru dan tidak ada tuntunan langsung dari agama, karena menurut mereka Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Awalnya, perbedaan ini hanyalah sebatas ranah pendapat dan keyakinan, namun sering berjalannya waktu, perselisihan ini mulai mengaruhi interaksi sosial. Perilaku negatif mulai muncul, tindakan saling sindir dan menjauhi, isolasi sosial, bahkan beberapa orang dari satu kelompok enggan ikut kegiatan gotong royong karena merasa kelompok lain tidak sejalan atau berseberangan pandangan. Jadi mereka karena mereka berbeda pandangan, mereka tidak terima dan tidak mengikutinya. Dan dampak sosial akibatnya,
kerukunan warga menurun drastis dan hubungan sosial menjadi renggang. Solidaritas sosial selama ini terjadi menjadi rusak karena perbedaan pendapat keagamaan. Kasus ini menunjukkan betapa penting toleransi dan menghargai perbedaan dalam masyarakat majemuk. Pentingnya toleransi perbedaan pendapat dalam masalah furnisyah cabang agama seharusnya tidak boleh merusak ukhuwah persaudaraan dan hubungan sosial. Fokus pada kesamaan masyarakat perlu kembali fokus pada nilai-nilai kemasyarakatan yang mempersatukan seperti gotong royong dan saling membantu meskipun ada perbedaan dalam praktik keagamaan. Mungkin itu rumusan masalahnya. Kita lanjut ke solusi dari kasus sebelumnya. Setelah kita melihat betapa merugikannya konflik akibat perbedaan pandangan, kini saatnya kita membahas langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan dan mencegah terulangnya kasus serupa. Ada 3 solusi utama yang dapat kita terapkan. Satu, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. Ini adalah fondasi utama. Setiap pihak perlu menyadari dan memahami bahwa perbedaan pendapat khilafiyah adalah hal yang wajar dalam Islam, terutama dalam masalah furisah atau cabang-cabang agama, selama masih berpegang pada dalil dan dalil dilandasi niat yang baik. Fokus kita bukan pada siapa yang paling benar, tetapi bagaimana menjaga kerukunan ukhuwah, menjaga kerukunan atau ukhuwah Islamiyah agar tidak terpecah belah hanya karena perbedaan cara ibadah atau perayaan. Hormati pilihan orang lain dan jangan jadikan perbedaan keyakinan sebagai alasan untuk saling menjauhi, apalagi dalam kehidupan sosial seperti gotong royong. 2. Mengadakan dialog atau kajian bersama. Komunikasi adalah kunci untuk menjembatani perbedaan. 2 kelompok yang berkonflik diserahkan untuk duduk bersama dan
mengadakan dialog yang terbuka dan damai. Tujuannya bukan untuk memaksa salah satu pihak berubah, melainkan untuk memahami dasar argumen masing-masing. Dialog bisa difasilitasi oleh pihak netral atau tokoh yang dihormati agar suasana tetap kondusif dan fokus pada persamaan bukan perbedaan. Kajian bersama dengan narasumber yang kredibel juga bisa membantu mendinginkan suasana dan memberikan perspektif yang lebih luas. Solusi ketiga, peraton tokoh kunci sebagai teladan. Kepemimpinan yang bijak sangat krusial dalam meredam konflik. Tokoh agama, kepala desa, dan pemuda memiliki peran sentral. Mereka harus menjadi teladan dalam sikap toleransi dan kebijakan. Para tokoh ini aktif mengambil langkah untuk mendinginkan situasi, menunjukkan bahwa mereka memungkinkan memiliki pandangan pribadi. Kepentingan kerukunan desa harus di atas segalanya. Dengan keteladanan dari para pemimpin, masyarakat akan lebih mudah menerima perbedaan dan kembali fokus pada tujuan bersama, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan rukun. Selanjutnya, kita sudah berada di penyelesaian. Sekarang kita berada di konflik pandangan keagamaan. Satu judul dan pengantar. Contoh kasus konflik pengantar di masyarakat. Lalu kita sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu analisis. Analisis kesatu adalah pandangan di masyarakat selama latar belakang kasus perbedaan pendapat Maulid Nabi Muhammad SAW. Kasus ini terjadi di sebuah desa. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, mungkin kita skip aja. Solusi kasus ini menunjukkan betapa penting kelompok pertama. Mungkin kita lanjut aja. Oke. Oh ya, ini
kesimpulan. Jadi Maulid Nabi bukan sekedar peringatan kelahiran Rasulullah, tetapi momentum untuk memperdalam cinta meneladani akhlak beliau. Kita jangan berfrekuensi Maulid Nabi itu bukan adalah sekadar peringatan kelahiran Rasulullah. Namun kita harus berfrekuensi Maulid Nabi itu adalah momentum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperdalam cinta meneladani akhlak beliau. Jadi pemikiran beliau, dan menumbuhkan sikap moderat, toleransi, serta menghargai perbedaan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, seperti yang ada di rumusan masalah dan solusi yang saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja dari saya. Saya salah satu perwakilan 28, kelompok 28, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman, dan mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.